Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Abdul Malik selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Lutfiana Halimatus Azizah, yang kedua ada Jihan Rizky, yang ketiga ada Aulia Vega Fahmi, yang keempat ada Kofiani Danur Rahma, dan yang terakhir ada saya Mita Rahmawati. Dari kelompok 7 sendiri, kami akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian pelaksanaan pemberdayaan yang akan dijelaskan oleh Kofianida Nur Rahma. Kepada Kofianida dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pemberdayaan masyarakat. Pengertian dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, dan memperbaiki situasi diri sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Yofi. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pemberdayaan yang akan dijelaskan oleh Saudara Jihan. Silahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pelaksanaan pemberdayaan. Yang pertama ada tahap perencanaan atau persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker. Dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Lalu tahap kedua yaitu tahap pengkajian. Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien. Lalu tahap ketiga ada tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini, petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Tahap keempat yaitu tahap formalisasi rencana aksi. Pada tahap ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Tahap kelima yaitu tahap pelaksanaan. Dalam upaya pelaksanaan, program pemberdayaan masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar masyarakat merupakan hal yang penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan saat ada di lapangan. Lalu tahap evaluasi. Tahap ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Yang terakhir ada tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahapan ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Jihan yang sudah berdiri. Untuk selanjutnya yaitu proses pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Saudara Vega. Silahkan untuk Saudara Vega, waktu dan tempat. Terima kasih. Proses pelaksanaan.
Yang pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Proses ini kecenderungan primer. Yang kedua, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses ini disebut sebagai kecenderungan sekunder. Selanjutnya, proses pemberdayaan. Sumber lain menyatakan proses pemberdayaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama proses cipta kondisi, yaitu salah satu langkah awal yang perlu dilakukan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pada proses ini, para stakeholder atau pemangku kebijakan perlu memiliki pemahaman yang selaras dan searah tentang pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, proses penguatan potensi. Setelah proses cipta kondisi telah tercipta di kalangan stakeholder, maka proses selanjutnya yang akan ditempuh adalah penguatan potensi. Pada tahap ini, para pemangku kebijakan harus sudah mengetahui bahwasannya masyarakat yang akan diberdayakan telah memiliki potensi tertentu, yang mana potensi yang ada tersebut dapat diperkuat dan dikembangkan. Dan proses terakhir adalah proses perlindungan kepentingan, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak diperbolehkan mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dirumuskan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu jumlah dan lokasi pemberdayaan, jumlah kepala keluarga atau kelompok yang diberdayakan, dan yang terakhir penentuan pemasaran produk. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aulia Vega Fahmi. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh implementasi yang akan dipaparkan oleh Saudara Lutfi. Silahkan kepada Lutfiana. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait contoh dari implementasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil salah satu jurnal tentang penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Dusun Serut. Nah, jurnal ini disusun oleh salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Dusun Serut. Nah, dalam penelitian ini juga dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta dampak apa yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, pada jurnal tersebut juga disebutkan mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam beberapa tahap seperti yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi. Jadi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada penelitian ini memiliki tahapan ataupun proses yang sama dengan tahapan yang telah kami sampaikan tadi. Di mana pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, program yang dilakukan melalui pembuatan rencana kegiatan selama pemberdayaan masyarakat dilakukan. Nah, di mana setelah dievaluasi ternyata kegiatan perencanaan pada program tersebut itu belum cukup terstruktur dan belum terencana dengan baik. Di mana hal ini terlihat dari adanya beberapa rencana yang telah disusun di awal kegiatan ternyata belum berjalan pada saat proses pemberdayaan masyarakat berlangsung. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh adanya kepercayaan ataupun anggapan masyarakat bahwa sampah itu masih tidak berguna. Nah, tahapan perencanaan ini sangat sesuai dengan tahapan pemberdayaan yang telah disampaikan, yaitu tahap performalisasi rencana aksi ataupun perencanaan alternatif kegiatan, di mana pada tahap ini
para pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai menyusun terkait kegiatan atau program apa yang akan dilaksanakan selama kegiatan pemberdayaan berlangsung. Nah, yang kedua adalah pembentukan pengurus, di mana pada pelaksanaan pemberdayaan di Dusun Serut ini sendiri, kegiatan pembentukan pengurus ini dilakukan secara sukarela serta tidak ada reshuffle. Yang ketiga adalah penyusunan kegiatan rutin, di mana pada implementasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Serut ini, kegiatan rutin telah dilakukan melalui sosialisasi, arisan rutin, pemilahan sampah, menabung sampah, serta mendaur ulang sampah yang ada. Dan kegiatan terakhir yang hampir sama dengan tahapan yang telah kita paparkan adalah tahap evaluasi kegiatan, di mana tahap evaluasi kegiatan ini sebenarnya telah dilakukan oleh pelaksana pemberdayaan di Dusun Serut tadi. Meskipun pelaksanaannya sendiri belum maksimal, tapi setidaknya di situ evaluasi telah dilakukan secara rutin pada saat arisan pada hari Senin sebanyak 2 kali dalam seminggu. Nah, dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ada di Dusun Serut tadi, juga diperoleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini sendiri, yang mana yang mempengaruhi adalah kinerja pengurus dan juga pembagian kerja dalam tim. Nah, selain itu, kurangnya koordinasi antara pengelola dan juga pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung ini membuat pelaksanaan kegiatan pada pemberdayaan masyarakat di Desa Serut ini masih belum berjalan dengan optimal. Nah, pada intinya, pelaksanaan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat akan sangat mendukung berjalannya proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu, semakin baiknya komunikasi, kinerja pengurus, serta pembagian kerja pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat akan semakin mendukung ketercapaian tujuan pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Lutfiana, sangat luar biasa sekali pemaparan materinya, insya Allah mudah dipahami oleh teman-teman semua. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai bentuk pemberdayaan masyarakat yang akan saya jelaskan. Oke, di sini terdapat 5 bentuk pemberdayaan masyarakat ya teman-teman. Yang pertama ada program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi. Nah, tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi sendiri yaitu membuat masyarakat desa lebih mandiri dan juga lebih sejahtera seperti itu. Nah, banyaknya potensi alam yang dimiliki jika diolah dengan baik akan bisa menyejahterakan masyarakat desa setempat. Karena itu, pemerintah pusat biasanya itu membuat sebuah program pemberdayaan masyarakat, salah satunya di bidang ekonomi, yaitu contohnya ada pemberdayaan UMKM dan juga BUMDes. Oke, yang kedua ada pemberdayaan masyarakat desa di bidang pertanian. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, hampir di setiap desa yang ada di Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup bagus atau juga melimpah. Nah, bidang pertanian yang sangat potensial tentunya menjadi perhatian pemerintah agar bisa berkembang lebih baik lagi. Karena itu, pemerintah pun berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membuat program pemberdayaan masyarakat desa yang revolusioner dan juga inovatif. Nah, untuk yang ketiga, yaitu pelatihan dan pembinaan untuk para petani. Nah, penduduk desa yang berprofesi sebagai petani sendiri juga sudah memiliki ilmu ya untuk turun-temurun sehingga secara kasat mata mereka tidak memerlukan pelatihan atau pembinaan. Untuk selanjutnya, pengetahuan tentang pengairan sawah, lalu pendistribusian hasil pertanian ke pasar atau koperasi. Yang selanjutnya yaitu program pemberdayaan masyarakat di desa di bidang kesehatan. Nah, pemerintah pun membuat sebuah program pemberdayaan masyarakat desa yang bergerak dalam bidang kesehatan. Harapannya yaitu program pemberdayaan tersebut di masyarakat sendiri bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga lebih peduli akan kesehatannya. Yang keempat, ada program pemberdayaan masyarakat desa di bidang pendidikan. Pendidikan adalah program terpenting yang harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat itu di desa maupun di kota. Pendidikan ini gerbang awal agar para masyarakat bisa mengetahui berbagai macam hal yang ada di sekitarnya.
Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan sendiri, pemerintah wajib mencakup yang pertama ada peningkatan sarana dan prasarana, dan juga tenaga pengajar yang memadai. Nah, untuk yang terakhir dari bentuk pemberdayaan masyarakat sendiri, yaitu program pemberdayaan masyarakat desa di bidang agama. Program pemberdayaan masyarakat dalam bidang agama pun patut untuk diperhitungkan seperti itu. Akan lebih bahagia apabila seorang anak memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam bidang agama, tidak hanya di bidang akademiknya saja, tetapi juga agama yang dipedomkan dalam hidup seorang anak itu sendiri. Nah, pemerintah desa yang ada di daerah lain mungkin bisa mencontoh program-program yang didukung tentunya dengan peningkatan berbagai hal yang menunjang hal tersebut. Dari pemaparan materi kami, terdapat kesimpulan sebagai berikut. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk mengubah atau membuat suatu masyarakat berdaya. Pada pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan, yang meliputi tahap perencanaan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap pemformalisasi, tahap pelaksanaan atau implementasi, tahap evaluasi, serta tahap terminasi. Tahap pelaksanaan merupakan tahapan inti dalam kegiatan pemberdayaan yang di dalamnya mencakup berbagai proses pelaksanaan. Pada pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat juga memiliki beberapa bentuk, baik dari segi metode yang digunakan maupun jenis kegiatannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 7, yang membahas mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pemaparan atau penyampaian materi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.